Halo, balik lagi sama gue Raffi yang Mencana Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di konten first impression gitu cuy. Jadi pada video kali ini gitu ya, bakal ada first impression gitu ya, dari gue gitu ya terhadap anime itu yang namanya Kami Katsu ya, itu bahasa Jepangnya Kami Naki Sekai no Kami sama Katsudo. Jadi ini salah satu anime isekai yang judulnya tuh nggak terlalu panjang boy gitu ya. Biasanya isekai tuh judulnya panjang-panjang gitu ya. Ini ya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi anime ini tentang itu genrenya ya. Kita ngomongin genrenya dulu ya, isekai. Sini ada ecchinya, komedi, fantasi, shonen. Jadi ecchinya tuh menurut gue masih ya bisa dibilang nggak terlalu hard banget gitu ya. Ya kan, kalau terlalu hard banget tuh biasanya nggak tayang di PlayStation atau Muse Indonesia segala macam gitu ya, atau uh, Iki. Tapi ini untuk ini nya juga, kalau main nya biasa aja menurut gue ya. Sejauh 2 episode ini nggak ada yang uh, kayak expose itu gitu ya, kayak expose maksudnya terlalu itu gitu ya, kayak ecchi hard ecchi ya. Cuman di sini ada lebih ke di komediin aja ya, lebih komediin aja. Jadi di season 1 di sini sih nggak premium ya. Di season 1 kan, di episode 1 gitu ya, pasti Yukito-nya itu baru masuk isekai gitu ya, baru baru login lah ya. Itu kan itu ada gitu ya sedikit candaan-candaan gitu ya, yang ya begitulah ya, kalian tahu lah ya pasti kalau udah nonton. Jadi ini source-nya dari manga gitu ya, ada 12 episode dan runtime-nya 24 episode. Yang ini kalian masih tahu ya, anime ini tuh yang disorot tuh ada CGI-nya. CGI-nya kasar banget gitu ya. Di episode 1 yang paling parah ya, dibandingkan yang itu, dibandingkan yang apa namanya itu, peliharannya si siapa tuh namanya, si Oroabe apa siapa gitu ya, itu nggak terlalu parah gitu. Tapi untuk, nah ini maksud gue gitu ya, untuk CGI ininya ini parah banget gitu ya. Ini gue cari dulu karakternya karena gue lupa juga ya karakter, walaupun baru keluar 2 episode karena anime baru gitu ya. Jadi gue lupa apa namanya karakternya. Nah ini ada karakternya nih, main karakter, support gitu ya. Nah yang gue bilang itu tuh CG-nya yang ini CG-nya jelek sih ini ya, untuk anime ya, cukup annoying gitu ya. Yang ini paling kasar gitu, ini anime ini CGI-nya kasar-kasar banget ya, gue boleh jujur ya. Paling ganggu ini tuh Titan Yusa 2.0 gitu ya. Ya kan, kura-kura Titan Yusa ini sama kayak kura-kuranya Titan Yusa gitu ya, jelek gitu ya CGI-nya gitu ya. Nah, selain itu gitu ya kan, yang CGI yang dari ininya, itunya juga dari peliharaan dari si Aru-Aru juga CGI gitu ya. Yang di episode 2 itu disembuhin ya kan. Di episode itu di 2 itu dia makan racun gitu ya, dia makan racun terus disembuhin sama Mintama dengan kekuatan dua satu pengikutnya gitu ya, si Roy gitu ya, si cabul gitu cuy ya. Ya kan, habis itu setelah disembuhin bla 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 gitu ya, dia itu karena impress gitu ya si Aru-Aru sama si kakaknya, jadinya dia ngikut jadi jadi pengikutnya si Mitama gitu ya. Jadinya uh, nambah balik lagi kekuatannya. Nah ini ya gue bilang ini ya, ini CGI itu yang gue bilang. Kalian pasti setuju sama gue ya, cukup kasar gitu ya. Dimana apa sih bisa dibilang kasar, karena emang itu namanya tuh dari visual animenya sama CGI-nya itu jauh banget ya, jauh banget. Maksud gue nggak nyaru gitu sama yang visual dari Drawhenna itu yang bisa bilang kasar gitu. CGI-nya aja ada juga yang CGI itu yang nggak kasar gitu, yang nyaru itu sama visualnya gitu ya. Jadi kayak apa namanya tuh, ini CGI apa bukan sih, ini 3D apa bukan sih ya. Ternyata setelah ditelaah, di lebih perhatian lebih detail, ternyata
itu CGI gitu ya, karena emang CGI-nya bagus itu jadinya nggak terlalu kelihatan CGI gitu ya. Itu yang CGI yang bagus, yang nggak kasar, itu nggak sama visual 2D-nya tuh nggak itu ya, apa namanya tuh nggak kasar lah ya, nggak kelihatan banget gitu. Itu yang bagus gitu ya, nyaru sama visual dari 2D-nya yang bagus. Soalnya ini ya banyak banget CGI-nya, dan CGI-nya cukup bisa dibilang kasar gitu ya. Ini studionya studio Palit gitu ya. Gue juga jarang nonton garapannya dia ya, cuman ini doang ya, si World Assassination ini juga ingat gue nggak ada CGI-nya gitu ya, karena nggak crowd yang banyak banget gitu ya, masih itu di uh, nggak pakai CGI. Dan ini juga dia itu nggak sendiri gitu ya, dari studio Palet itu ngegarap yang namanya World apa sasi terbaik gitu ya di dunia reinkarnasi isekai. Jadi untuk Sekai Saikyo itu dia itu nggak sendiri ngegarapnya gitu ya, itu berdua sama Silverling. Jadinya mungkin alasan itulah jadinya di yang anime ini nggak ada CGI dan bagus gitu ya visualnya. Tapi kalau ngomongin visualnya dari studio Palette ya, dari kita abaikan aja dari 3D-nya, dari CGI-nya gitu ya. Untuk visualnya gue suka gitu ya, untuk visualnya animasinya gue cukup impress gitu ya, cukup bapak ya impress gitu ya. Yang season sekarang visualnya ngeri-ngeri cuy, dibandingkan yang season sebelumnya gitu ya. Di season sebelumnya masih oke lah, masih biasa aja gitu cuy, tapi untuk yang season sekarang di Spring 2023 itu bagus-bagus gitu ya. Ini gue belum nonton Kimetsu ya, ini udah keluar 2 episode, gue belum nonton Kimetsu. Jadi tapi ini Kimetsu ya UFO table udah pasti bagus ya, apalagi ratingnya 8,55, udah pasti bagus gitu ya. Untuk Konosuba gue udah ngeliat klipnya, gue belum nonton juga yang ceritain si Megumina. Ini kan Megumin ya spin offnya, gue belum nonton, tapi gue udah ngeliat klipnya dan gue udah pernah ngeliat PVP-nya, bagus juga ya kan. Jadi untuk season sekarang itu bagus-bagus ya, jujur aja bagus-bagus. Dan ada beberapa yang pakai CGI gitu ya. Ini kayak si anime ini ya, Isekai Deceit, yang gue bilang wah ini visual bagus ya, emang visual bagus, tapi ada CGI-nya di episode 2 pas bertarungnya. Gue nggak expect episode 2 bertarungan tuh si Yuya-nya tuh jadi 3D gitu ya, sama kayak Kevin. Tapi ya kalian tau lah ya, si Kevin dari anime apa gitu ya, yang CGI juga kalian masih tahu gitu ya. Itu 3D juga, apa namanya, kelas battle ada 3D-nya juga, tapi ada yang enggak. Ini gue asumsikan nanti ini Isekai Deceit juga enggak apa namanya tuh, enggak full pas bertarung untuk si Yuya-nya jadi 3D gitu ya, jadi CGI ya, jadi 3D kayaknya sih enggak gitu ya, kayak enggak semua. Tapi untuk kemarin di episode awalnya cukup berani, tapi itulah ya, nanti ini gue bahas di video berbeda gitu ya. Kita balik lagi ke Deadmau5 juga visualnya ngeri-ngeri cuy, bagus gitu ya. Jadi untuk season sekarang visualnya sih ngeri-ngeri gitu ya, ngeri-ngeri gitu ya. Itu kita balik lagi ke kami Naki Sekai gitu ya. Ini ceritanya itu kita kan gua udah ngomongin visual, animasinya juga menurut gua bagus, udah bagus ya. Sejauh ini gua nonton anime Sekai udah bagus, tapi kalau dibandingkan di semuanya ya, semua genre, ini udah termasuk, masih udah termasuk di atas biasa aja sih. Ini udah lumayan bagus menurut gue, tapi gue pernah ngeliat yang lebih bagus gitu ya, mungkin Fate gitu ya. Contohnya gue berapa kali itu Fate itu bagus gitu ya, dari Fate. Terus Kimetsu no Yaiba menurut gue dari visual sama animasinya gue tetap dua itu yang menurut gue bagus. Kita kan kalau bisa komen di bawah juga, anime apa yang menurut kalian visualnya sama animasinya itu bagus ya, apa kalian setuju sama gue ya kan. Kimetsu no Yaiba sama Fate visual sama animasinya bagus gitu ya, dan dua-duanya UFO table gitu ya. Dua-duanya UFO table cuy ya, mau dari Fate mau dari Kimetsu gitu ya, dua-duanya UFO table. Jadi emang UFO table kalau akan Fate yang itu apa namanya tuh bagus gitu ya. Si UFO table kalau ngegarap itu nggak main-main gitu ya.
kita balik lagi ke ini gitu ya. Mungkin dari visual sama animasinya udah. Tapi saran gue untuk nonton ini, dan gue udah baca-baca juga di akun-akun Instagram yang bahas anime juga. Ini anime ini kalaupun cijinya ada ciji di mana-mana. Tadi peliharaan yang gue tunjukin, terus peliharaan si Aru-Aru ya, itu CGI. Terus ada monster-monster yang itu yang pertama kali keluar kayak banteng itu CGI yang kasar-kasar, tapi ini ceritanya itu bagus. Jadi untuk makanya ini, nah di sini kan dapat itu yang namanya rating. Di sini sih My Animalist emang jelek gitu ya, di rating di My Animalist emang biasanya lebih kecil daripada di live chart. Jadi emang di My Animalist itu ratingnya biasanya emang kecil cuy. bakal kalian nanya kok ratingnya di live chart sama di My Animalist beda, karena emang baik lagi ya, komunitasnya itu yang ngasih rating siapa, balik lagi ke orangnya. Walaupun satu komunitas tapi yang rating kan orangnya beda-beda cuy, orang-orangnya beda-beda. Jadi emang biasanya di My Animalist tuh lebih kecil dibandingkan di live chart. Jadi kalau kalian lihat ratingnya di My Animalist itu udah gede, itu udah dipastikan anime itu tuh bagus banget gitu cuy. Kalau misalnya di live chart masih 7 biasa, 7,5 masih di antara 7 sampai 8 ke bawah ya. 7,9 itu masih di angka tujuhan gitu ya. Itu anime tuh masih dikategorikan biasa aja gitu ya cuy. Tapi kalau udah di live chart udah nyampe 6, ya udah dipastikan di My Animalist itu bisa nyampe 5 gitu cuy ya, atau 6 juga gitu. Udah pasti kan di live chart 6, My Animalist udah pasti di bawah itu, udah pasti ada sesuatunya, ada problem gitu ya di animenya gitu cuy. Jadi kenapa di sini di live chart bisa dapat 7,59, karena emang ya sebenarnya kalau visualnya saya nggak ada CGI-nya ya, mungkin ya nggak ada CGI-nya ya kan. CGI-nya nggak ada, ganti draw hand biasa gitu ya, tanpa mengesampingkan semua problem alasan kenapa studio ini bikin itu yang kata peliharaan si Aru-Aru sama si monster yang awal keluar itu jadi CGI. Kita kesampingkan dulu problemnya itu, karena itu punya jadi problem di studionya itu ya. Jadi problemnya studionya lah ya, itu kenapa internalnya dia, kenapa dia pakai CGI, ada alasannya, ada CGI atau kenapa gitu, bakal alasan budget atau waktu gitu ya. Itu studionya, tapi alasan dari studionya itu yang bisa jawab ya. Tapi kita kalau kesampingin itu ya kan, CGI jadi draw hand dan nyaru apa itu sama visualnya, gambar atau grafiknya itu sama kayak visualnya. Ini gue bisa jamin gitu ya, prediksi gue nih bisa nyampe 8 kalau misalnya ya nggak ada CGI-nya ya. Baik lagi nggak ada CGI-nya dan visualnya itu stabil gitu ya. Visual sama animasinya stabil dari episode 1 sampai episode 12, gue yakin bisa nyampe 8 karena dari ceritanya itu seru cuy ya, cukup unik gitu ya. Nah sini udah ada ininya. Nah jadi kurang lebih ceritanya itu jadi ayahnya si Yukito itu dia ngedirin suatu sekte gitu ya, sekte ya, bisa bilang sekte gitu ya. Sekte menyembah si dewa ini. Dewanya itu adalah namanya si Mitama ya, menyembah dewa Mitama di cerita ini ya kan. Dan si Yukito itu dijadiin bahan ritual lah ya, ditenggelam di air gitu ya. Terus dia suruh berdoa sama Mitama biar dia selamat dari ritual apa ya, dari ritualnya itulah ya. Dan si Yukito dikasih itu namanya jimat sama ayahnya gitu ya. Jadi kasih jimat ayahnya, dia tenggelamin bareng jimatnya itu gitu ya. Dan si Yukito berdoa gitu ya Pak, namanya pengen ke dunia yang nggak ada dewa, nggak eksis ya di dunia itu. Dan ya dikabulin sama si siapa lagi gitu ya, sama si Mitama gitu ya, sama dewanya gitu ya, sama dewa dia nggak ada di bumi gitu ya. Dan dia dipindahin ke isekai ya, dimana dunia ini nggak ada dewa itu nggak eksis gitu ya. Jadinya kayak gitu ya. Kemudian dia di akhir episode 1 itu dia summon Mitama. Dia akhirnya udah mau Mitama, dan Mitama ngelamatin itu yang namanya Yukito. Dan Yukito sadar akhirnya gitu ya, gimana dunia itu konsepnya itu nggak ada Tuhan sama agama, sekacau apa gitu ya. Dan di episode awal itu kematian gitu ya, akhir dari kehidupan itu
bisa ditentuin sama raja, sama kerajaan, sama pemerintah. Itu orang ini bisa ditentuin sama uh, mau meninggal kapan bisa ditentuin gitu ya, kecuali emang dia meninggal karena penyakit gitu ya. Dan sini itu nggak dokter hewan nggak eksis gitu ya. Makanya itu si Klan Aru-Aru udah pasrah karena makan racun, emang udah pasrah ya. Di situ nggak ada dokter hewan gitu ya. Dan si konsep dari Mintama ini, kalaupun dia dewa, dia nggak OP ya, kecuali dia OP-nya itu ada pengikutnya. Sebanyak dia pengikutnya makin banyak, itu kekuatannya dari si Mitama, outputnya pun akan makin keren ya, makin parah gitu. Jadi dengan 3 pengikut udah bisa ngidupin kembali seseorang gitu ya. Kalaupun ya si Betan tuh jadi cewek gitu ya, jadi rubah gitu, dan namanya jadi Bel nanti ya. Gitu ya kurang lebih ceritanya awal-awalnya gitu, konsepnya gitu. Dari konsepnya cukup unik menurut gue untuk isekai aja, jarang-jarang aja dan ngasih tahu gimana tuh dunia kalau nggak ada agama gitu ya, nggak ada Tuhan, nggak ada agama. Dan si Yukito ini udah pasti tujuannya itu untuk awalnya dekat-dekat ini ngerekrut sebanyak mungkin pengikut untuk mengikuti ajaran si Mitama, untuk menyembah si Mitama, biar Mitama ini punya kembali kekuatannya ya. Setelah kemarin kekuatannya pas masih nol itu, dia udah ngeluarin kekuatannya buat nyelamatin Yukito dan ngebunuh orang yang mau ngeksekusi si Yukito sama teman-teman ya. Jadi kurang lebih tujuan awalnya dari udah dua episode itu gitu ya, dari 2 episode ini tuh itu gitu ya. Jadi dari konsep ceritanya menurut gue cukup menarik, kalau gue pribadi gitu ya, cukup menarik dan patut buat diikutin gitu ya. Dan itu yang kenapa dia jadi 7,59 cerita ratingnya di live chart, karena emang ceritanya lebih menarik. Terus kenapa di Minimalist 6,89 itu ya, baik lagi karena emang CGI gitu ya. Jadi emang kalau di Minimalist ada CGI nya jelek langsung 6 fix ya. Kalau ceritanya tambah ampas 6 pas ya, bisa 5 gitu ya. Di Minimalist emang lebih keras boy gitu ya. Jadi untuk gue udah ngasih tau ya ke kalian ya, ceritanya tuh menarik, visualnya juga menarik gitu ya. Visual animasinya juga menarik gitu ya. Mitama muncul pas pertama kali itu keren banget gitu ya. Dan animasinya juga buat isekai menurut gue udah cukup ya, nggak kaku banget gitu. Dan apa, dibilang halus banget juga nggak terlalu gitu ya. Gue masih nggak terlalu, dan Martian gue pernah ngeliat yang lebih bagus dari anime ini gitu, dari animasinya gitu ya. Jadi itu ya. Dan itu gue juga ngasih tau juga kalian tadi ya, yang gue bilang kenapa di anime CP dapat 6,89, karena emang CGI-nya itu kasar banget ya. Ini Tatai no Yusa 2.0 gitu ya. Kalau kalian lihat Tatai no Yusa juga begitu, ratingnya 6 gitu ya. Tate no Yusa nih, gue cari nih ya, Yusa bener nggak tulisannya. Nah ini kan Tate no season 2 6,55. Jadi kalau kalian lihat misalnya ini kan sama ya kasusnya, sama kayak Kami Naki Sekai gitu ya. CGI nya jelek, visualnya lumayan, cuman bedanya si Kami Naki ini apa ceritanya selama 2 episode ini itu menarik banget. Kalau ini kan kayak Tata Indonesia kenapa 6,55 gitu ya. Menariknya adventure-nya kerasanya pas udah masuk dunia Glass, dan nggak, beda banget kayak season 1 gitu ya, nggak ada dark sama sekali ya kan. Dan ini trennya itu sama kayak Kami Naki yang sekarang. Kita berdoa aja untuk mudah-mudahan Kami Naki nasibnya nggak berakhir kayak Tatooine Yusa season kedua gitu ya. Untuk rating nggak unlock banget, mudah-mudahan gitu ya Kami Naki, karena dari ceritanya, dari 2 episode ini gue kehook sama ceritanya, bagus banget ya, patut untuk ditunggu gitu. Jadi kalian belum nonton ya kan, nonton gitu ya Kami Naki, karena menurut gue seru banget. Dan ya bayangkan aja CGI-nya, emang CGI-nya ganggu dan ada di mana-mana sih bisa dibilang gitu ya. Jadi mungkin itu aja gitu ya first impression dari gue udah 19 menit record gitu ya. Gue record tanggal 17 bulan 4 2023. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue. Misalnya nanti setelah ini kelar gitu ya, ada yang pengen gue omongin lagi, mungkin nanti ini bakal ada part keduanya. Tapi kalau
nggak ada yang gue pengen ngomongin lagi, berarti udah kelar sampai di sini aja. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.